sini adalah Enggak, terbunuh. Arabnya. Terbunuh. Arab. Karena saya tahu di sini di Hafs version akan beda bacanya Pak di sini. Coba Bapak, tanu aja. Silakan. Bisa Bapak kan Surah Ali Imran ya, ayat Bis- 68 ya. Surah Ali Imran ayat 146 itu ya. Mm-mm. Ya, ini saya langsung tampilin data Mas ya. Ya, Ini. ya. Ini. Mm-mm. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ifu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Nah, di sini ini dijelaskan Pak ya, jenengan bisa buka tafsir Ibnu Katsir. Kenapa kok ada yang baca qatalah, kok ada yang qatalah? Ini namanya ilmu sorof Pak. Sorof adalah ilmu mengetahui bangunan kata. Qatalah ikut wazan fa'ala, qatalah ikut wazan fa'ala. Nah, di sini contohnya. Qala wa ammal ladzina qara'u, adapun para ulama yang membaca qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fa innahum qalu, mereka menjelaskan inna ma'ana bil qatli an-nabi wa ba'du man ma'ahu minar ribbiyin, bahwa saat itu kutila ya, yang terbunuh itu adalah nabi dan sebagian pengikutnya, sebagian pengikut setianya. Nah, kalau qatala fa innahu ikhtara dzalika li'annahu qala law qutilu lam yakun likaunihi fama wahanu. Nah, kalau qatala Pak itu menjelaskan tentang peperangannya, dan tetap di sini menunjukkan bahwa nabi dan sebagiannya itu terbunuh, begitu. Jadi ada yang qatala dan kedua-duanya sanadnya bersambung sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngajari Rasulullah semua ini. Jadi bertarung dengan terbunuh. Nah, ada yang baca kutila itu menjelaskan bahwa saat itu yang terbunuh adalah nabi dan sebagian pengikutnya. Yang mengatakan qatalah itu pertarungannya, dan tetap berakibat terjadinya pembunuhan itu. Cuma kenapa kok ada yang kutila ada yang qatalah? Nah, ini sama-sama memiliki sanad. Sanad itu kalau di kita itu mata rantai cara baca gitu Pak, kiroahnya. Nah, semuanya dari jalur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga membaca qatala, Di mana itu Rasulullah Bapak tulis, juga Pak? membaca kutila. Di mana itu dapatnya Pak ya? Dia punya Di tafsir Pak, di tafsir bisa jenengan lihat. Ini namanya tafsir, ya? kalau di pesantren Pak ya, kalau di pesantren namanya kiroah sab'ah. Nah, kiroah sab'ah adalah cara membaca yang berbeda-beda di dalam Al-Quran. Iya. Maksudnya begini. Karena perbedaan itu ya kan dari bahasanya, misalnya gini ya, tuh ya bentar ya. Yang tadi Pak sama namanya aja bilang waka min nabiin katalah di situ kan. Nah, kalau kita menuju ke yang tadi bahasa yang dari bentar ya, dari Al-Bazi version itu kan sudah jelas beda. Kalau penujuannya sama, berarti kan kalau penujuannya dibilang katanya sama, tapi kalau diartikan itu akan berbeda, Pak. Jadinya kan berbeda, Pak. Di situ penujuannya yang saya tanyakan. Nah, tertujunya tetap Mas, masalah peperangan yang terjadi itu dan yang terbunuh tetap. Tidak keluar konteks, tidak keluar dari pemahaman konteks ayat tersebut. Gini. Penujuannya, ya kan, yang terbunuh dengan bertarung. Tahu nggak? Itu kan di situ kan tertulis bertarung, Pak. Berperang, anggaplah berperang. Di pertarungan itu Pak, dijelaskan nggak di ayat itu bahwa juga ada yang terbunuh? Nah, di sini ya saya bacakan ya. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah mereka dari bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Itu aja, Pak. Jadi makanya saya bilang penujuannya kan di sini kan per ayat nih, ya kan? Dari sini ayat ini dulu. Kalau di Al-Basi version kan di situ bertunjuk dia terbunuh. Ini terbunuh. Beda kan, makanya saya bilang katalah dengan yang tadi yang Pak bilang itu kan akan beda, Pak. Penujuannya berperang di situ dengan
terbunuh. Kan beda Pak, karena di sini kan tidak tertulis seperti itu. Oh, maksudnya jenengan itu kita tidak bahas konteks dulu ya. Terjemah Iya, katanya ya. maksudnya ya. Iya, penerjemahan dulu di situ. Ya, Gini, Sebelum kita gini, ya akan tahu kalau itu kalau benar. tujuannya kalau kemana itu Ustadz Pak. nanti. Musawafi, kalau Nah, kita jelaskan dalam konteks bahasa Arab, dia memang sama sekali nggak punya ilmu di situ. Coba saya jelaskan sedikit Aduh. ya. Dalam konteks bahasa Inggris, struktur kalimat bahasa Inggris ada yang disebut kalimat pasif dan kalimat aktif. Hmm. Pernah dengar nggak itu? aktif Ya. dan pasif ya, iya, betul. Pernah dengar nggak CP? Kalimat aktif Ah, dan kalimat pasif. Saya kasih oke. contoh satu ya. Jadi saya bukain ya. Di sini, the Saya kasih Islam, contoh. this Udah, dengar involve dulu. a change from active to passive. Dengar Jadi kita harus dulu. tahu dong di sini. Iya, makanya saya kasih tahu kamu bahwa kalimat pasif dan aktif itu tidak akan mengubah konteks makna dari kalimat. Mungkin maksudnya Tidak beda merubah. kayak anu, Tidak, Mas JP, maksudnya beda apa? tidak. Tunggu. Dia bilang Ah, tidak merubah. Oh, oke, Oke, kita. diam dulu. Oke, saya tanya Saya Pak saya Naja ya, saya belum jujur. saya Jujur belum Pak Naja ya. Tadi Pak selesai. Naja sendiri yang bilang loh. Bukan ini saya cuma kutip dari Bang Ali punya bahasa tadi ya. Dia bilang katanya karena adanya aktif dan pasif. Tadi Pak Naja bilang apa, Pak? Itu artinya iya, apa, Pak? Artinya apa? memang Bertarung, kutila berperang dengan dengan adanya terbunuh. kotala, ya. Kan gini Mas, Nah, kotala sama kutila nah, itu dalam kosakatanya itu memang nah, berbeda. Ini saya nah, ngajari teman nah, jenengan yang memang nah, anggaplah gak bisa bahasa Arab kan ya. nah, Kotala itu artinya kan dari nabi dan orang kafir ini berperang. Nah, nah. kutila itu kalimat pasifnya Terbunuh, terbunuh. Nah, terbunuh. terbunuh. Nah, Nah, kalau yang masalah ini begini nanti Mas, yang masalah. Yang pertama, kalau ternyata bacaan ini adalah bacaan yang bukan dari Rasulullah, itu masalah. Kalau sama-sama dari Rasulullah kan sudah jelas dari Allah tuh. Karena beliau menyampaikan ayat itu pasti dari Jibril. Itu yang masalah. Yang kedua, Mas, yang masalah kalau kejadiannya itu berbeda. Maksudnya kejadian berbeda itu bukan pada peperangan yang sama, bukan pada kejadian yang sama, dan aktornya beda. Nah, itu yang bermasalah. jadi gimana? Sedangkan antara dua bacaan kotala kutila, aktornya sama, yang diperangi dalam perang yang sama, waktu yang sama, dan semuanya datang dari Rasulullah. Kenapa kok berbeda? Nah, itu yang seharusnya jenengan tanyakan, Pak. Kenapa kok bisa Ya, beda? tunggu. Gitu pertanyaannya sebenarnya yang betul. Enggak, bukan. Saya belum ke situ dulu karena di sini kan banyaknya nabi yang berperang, ya, Mm-mm. berperang. Ya, Kalau betul. dalam konteks dia bilang tadi seperti Ali bilang tadi, ya kan, jatuhnya kan akan lain di sini. Berapa banyak nabi yang mati? Kalau dia bicara pasif Maksudnya dengan aktif sama kita tadi, kan dia sendiri yang bawakan. Makanya saya kejar dia. Sekarang di mana berapa kalau artinya seperti itu? Jatuhnya kan berapa lain banyak? akhirnya. Kalau bicara tentang aktifnya di situ, di sini berbicara tentang perang aktifnya. Kan Enggak ya, jatuhnya lain. masalahnya di mana itu, Mas? Iya, Masalahnya di mana? makanya saya kejar tadi barusan dia. Aktifnya kan berperang, Mm-mm. Pak. Bener nggak? Bener nggak? Ya, berperang. Oke. Dia bilang pasifnya meninggal, mati. Kalau di sini kan tadi saya kutip dari bahasa Pak Naja bahwa itu adalah ada yang kita lah berbicara tentang ada yang meninggal, ya, ada yang mati, ya kan? Mm. Nah, konteksnya akan berubah Pak di sini jatuhnya. Konteks di dalam satu ayat ini akan berubah. Enggak, mana berubah. Oke. Sekarang Bang Ali coba bacain saya dari berperang itu yang aktif menjadi yang menjadi pasif. Coba saya pengen dengar. Jadinya seperti apa dalam konteks itu? Ini saya kasih contoh sederhana biar Nggak usah contoh Pak, langsung aja ke ayatnya Pak, nggak usah biar, contoh. ini saya ajarkan kamu linguistik sekarang. Ini 2 SKS gratis ya. Aduh. Ya. Kalimat pasif dan aktif yang tidak mengubah konteks makna. Saya berikan contoh sangat sederhana sekali. CP dipermalukan oleh Bang Ali. Nah, itu kalimat pasif. Contohnya kok kayak gitu sih, Ustaz? Kemudian kalimat aktif, Bang Ali mempermalukan CP. Berubah nggak konteks maknanya?
Iya, konteks dalam satu konteks itu nggak berubah, tapi ini berubah. Kamu ngerti nggak? Kamu memberikan saya satu analogi, satu contoh dalam suatu keadaan yang sama keadaannya. Nah, sedangkan yang kamu bicarakan sama saya yang di sini ini beda konteksnya, pasifnya itu lain. Loh, kok Loh, lain? Itu kok lain? sama-sama Kita konteksnya berperang, bro. Bro. sama-sama Gini. konstruk Sekarang pasif begini. dan aktif. Dan berapa Sekarang gini ya, saya kasih satu ini ya dari ayat ini ya. Dan berapa banyak nabi yang berperang? Ini berperang aktif. Dan berapa banyak? Kalau saya rubah, dan berapa banyak nabi yang mati? Nah, dalam konteks berperang dan terbunuh itu, sekarang kita yang membahas berperang, Mas ya. Yang berperang saat itu di dalam asbabun nuzul ayat tersebut itu terbunuh apa enggak nabi dan sebagian pengikutnya? Kan sama-sama terbunuh. Terus beda konteksnya di mana? Mungkin maksud jenengan beda terjemahan Sama-sama gitu ya. terbunuh di mana, Pak? Di sini. Di sini kan masih dalam konteksnya kan berperang. Kan ada asbabun nuzul, Mas. Itu kan menceritakan ya, ayat itu kan turun untuk menyemangati umat Islam pada perang Uhud. Nah, ketika di perang Uhud umat Islam kalah, disemangati oleh Allah dengan ayat itu. Iya, dalam asbabun nusulnya penujuan ini apa? Oke, it's okay Pak. Tapi kan saya berbicara di sini konteks dalam kritik teksnya itu. Bukan konteks sih, terjemahannya gitu maksudnya ya. Ya udah terjemahan ya, berarti Arab ini kan banyak terjemahan ya. Oke, nggak ada masalah sih. Berperang di sini dengan konteks terbunuh, ya kan? Ini kan kita bicara, misalnya contoh, saya kasih contoh Pak. Saya sedang bermain bola, ya kan? Dalam konteksnya ini kan nggak mungkin tiba-tiba saya langsung patah kaki, Pak. Nah, yang memahami antara bermain bola dan patah kaki itu hanya asbabun nusul nanti, Pak. Kita akan paham. Oh, harus ke asbabun nusulnya lagi ya. Oke. Iya, karena antara qatala sama kutila asbabun nuzulnya tetap masalah perang Uhud. Di saat umat Islam kalah berperang, Allah semangati dengan ayat itu. Dan kedua-duanya, Pak, kedua-dua ayat itu ya, dua ayat itu antara qatala sama kutila itu sama-sama dari Rasulullah, Pak. Ini nggak ada masalah kecuali yang qatala ternyata bukan dari Nabi, ada yang ngerubah tuh. Yang kutila dari Nabi, nah itu masalah, Pak. Siapa yang ngerubah itu gitu nantinya. Tapi kan penujuannya tetap ke Nabi, Pak. Kan di situ Nabi ditulisnya. Ini di dalamnya kan Nabi, penujuannya ke Nabi, Pak. Kalau enggak kan pasti beda. Gini, konteks yang berbeda itu saya kasih contoh dalam perjanjian lamamu. Contoh terus sih. Iya. Udah dengar anak Daud yang kedua dalam 2 Samuel, itu disebut sebagai Kileab. Tapi dalam satu Tawari, anak Daud yang kedua itu Daniel. Itu yang tidak konsisten. Itu yang dikatakan konstruk yang tidak konsisten, Bro. Udah. Kejang-kejang kau. Udahlah, kau nggak ada kau. Apa namanya? Ilmu. Kemudian yang tidak konsisten konstruk kalimat itu. Ilmu. Udahlah, kau mau bilang. Aduh, udah mulai. Pasif aktif itu kan penujuannya kan ada. Ya kan terus kemana? Sekarang kau jelaskan. Oh sebentar sini loncat sana loncat sini, nggak ada ilmu. Kau bicara begitu. Ya udah, diam aja. Biar aja. Yang tidak konsisten kitabnya itu adalah ketika disebut berapa tentara berkuda tawanan Daud, satu sisi disebut 1.700, di sisi lain disebut 7.000. Ini yang tidak konsisten, Bro. Konstruk yang tidak pernah konsisten itu seperti itu. Coba kasih satu data saja dari Al-Qur'an yang ada kontradiksi dari Al-Qur'an menyebutkan angka. Coba. Lu besok sama gua. Udahlah kau. Iya, kita critical text ya. Kita critical text besok. Lagi. Oh iya. Critical text besok ya. Pindah lagi ya, berarti kita critical text ya. Critical text kita mainkan. Oke, kita mainkan. Ya diam aja. Makanya sekarang biarin saya sama Ustadz aja dulu. Wah, ikut dong saya kalau critical text itu, seru itu. Iya. Ya, lanjut Mas Jepe, lanjut. Ya. Di situ yang tadi tetap kembali ya saya ke kata-kata yang tadi kan. Nah, di situ tadi kan, di sini kalau dibilang aktif berbicara kalau kembali asbabun nusulnya oke, nggak ada masalah tentang peperangan, berbicara tentang perang. Ya kan? Nah, kalau kembali ke teksnya ini kan ini banyaknya nabi yang berperang
bukan banyaknya yang meninggal. Tidak tertulis banyak yang meninggal di sana. Terus di mana? Kalau yang kutila itu, Many prophet was killed, Pak. Gini, dalam bahasa anunya, many prophet was killed alongside large band of men. Di sini many prophet folk alongside large band of men. iya. Jadi kalau terjemahannya bukan gitu, Mas. Itu yang mendampingi yang banyak, bukan yang terbunuh, Mas. Tadi Pak Naja yang bilang terbunuh, makanya saya ikuti. Ya, yang Di terbunuh sini itu gitu. sebagian. Yang kalau terjemahannya tetap yang mendampingi yang banyak gitu. Di mana itu Pak tertulis bahwa apa namanya? Sebagian bahwa ini di sini was killed itu dari sebagian apa Tadi kan nabi gitu. sudah saya Ya, kasih itu. di tafsir Ibnu Iya, Katsir yang itu. Pemahaman dari bahasa harus Arab seperti itu, bro CP. Memang ketika kita baca bahasa Arab, langsung orang Arab memahami seperti itu. Ketika dikatakan kutila ataupun qatala, artinya sama-sama akan ada korban terbunuh dari peristiwa tersebut. walaupun itu penunjuannya beda ya, dalam konteks berperang ya. Iya, iya. Ya, gitu. Jadi Kotala tidak itu perlu punya punya makna jadi dia nggak saling. perlu. Ya, jadi begini, misalnya contoh di sini ada peperangan, ya kan peperangan bagian terbunuh. Itu bacanya dalam bahasa Arab gimana? Kutila. Kutila kita lah. Kutila. Itu Kalau Kutila. yang jenengan Kutila ya. saja. Kutila saja dalam peperang terbunuh. Iya. Itu maknanya terbunuh, Mas. Iya. Terbunuh dalam perang Artinya artinya. berperang. Saya tanya Iya, berperang. ketika sudah kau sebutkan kutila, itu sudah lengkap maknanya. Terbunuh dalam Berperang, perang. terbunuh Begitu, dalam peperangan. begitulah hebatnya bahasa Arab. Enggak, tunggu dulu bentar. Kitila berbicara tentang terbunuhnya dalam peperangan. Coba ada Jangan ya? baca Kitela, Mas. Jadi di mana itu Pak? Saya boleh lihat dulu ya. Di mana itu Udah, adanya? Di kamus. gini aja Noni, Di kalau memang kamus mau ya. belajar bahasa Arab, kapan-kapan nanti sharing sama saya ajarkan dasar-dasar bahasa Arab. Jadi enak kita diskusinya kalau kamu punya pengetahuan dasar bahasa Arab. Kan tetap itu, Mas. Cuma kok lucu aja. Kan Dari tadi kan yang aktif dan pasifnya itu, enggak, kan tetap penujuannya itu itu. kan akan Hurufnya beda. kan enggak berubah, Mas. Qaf, ta, lam, tetap. Kayak Ibrani ya, alif, Begini, lamet, dalam lamet, hei gitu. di Qaf, sini ta, garisnya, lam tetap itu. Cuma dibaca doma aja di awal. di sini kan garisnya kurang, Mbak. Jadi kan ada perbedaan dalam aksen Baris. bahasa. Enggak, bukan garis itu, Mas, harokat. Harakatnya. Iya. Bahasa Arab itu terdiri dari baris bukan huruf. Jadi gini, kalau sampai ditampain yang kayak gini, nanti jenengan tambah ini ya, contoh. Jenengan saya tambah ini yang kayak gini. Ya. Kalau gini malah tambah nggak bisa dibaca, Mas. Kayak gini contohnya ya. Ini. Nggak ada baris-barisnya nanti kalau gini. Quran kan gini dulu, Mas. Nggak ada baris-barisnya. Makanya Rasulullah mencontohkan beberapa bacaan. Mau Bahkan dibaca nggak ada apa kalau titiknya, Ustaz. begini? Bahkan Nggak ada titiknya lagi kalau dulu. Nggak ada titiknya. Jadi aslinya seperti ini dulu, Mas CP. Jadi Rasulullah memberikan beberapa contoh cara bacanya begitu. Semuanya dari Rasulullah. Yang bermasalah itu kalau ada salah satunya bukan dari Rasulullah ya, itu bermasalah itu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mau mau pasif mau aktif di situ. Oke lah ya. Nanti besok kita ketemu lagi ya, Bang Ali ya. Sore ya, jam-jam 6 habis Oke, maghrib ya. critical text ya. Ya, oke. Ya. Karena saya penasaran ketika saya baca pertanyaan saya bertanya kalau garis keturunan Yesus itu bersambung ke siapa. Saya nggak mendapatkan konsistensi Alkitab menjelaskan itu. Misalnya satu contoh bro, nanti besoklah kita bahas ya. Misalnya yang menurunkan garis keturunan anak Daud yang menurunkan Yesus itu siapa? Satu sisi Alkitab menyebutnya Salomo, tapi di sisi lain menyebutnya Nathan. Gini. Nanti kita bawa, nanti saya akan bawa seperti ini ya. Nanti itu ada sebenarnya penjelasan seperti itu tentang ini.
Ini yang di dalam perjanjian baru ya. Ini dalam perjanjian baru. Cuma gue kan sudah malam nih di sini ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu ada. Nih, kayak saya kasih contoh bentar ya. Nih, leluhur ya kan Adam sampai Abraham. Nih, silsilah Yesus gini. Ini ada semua, ya kan? Sama halnya seperti ini. Bentar. Nah, ini yang dari perjanjian lama. Nih, kenapa ada yang bilang kontradiksi dalam perjanjian lama? Itu ada juga. Nih, ya kan? Yang Ya, dibilang nanti tadi mungkin Ustaz Ali, 700 ke 7.000, ya kan? Ya, yang tadi dibilang kan? Itu ada semua, ya kan? Cuma kebetulan bukan, sudah nanti malam. arahnya bukan ke sana saja, Mas Ya, JP. Nanti Ustaz termasuk Ali, saya nitip pertanyaan lewat beliau masalah original teks yang iya, iya, bertentangan iya. itu nanti. Iya, nanti kita buka original teksnya. Ya kan? Nanti di sini kayak seperti ini. Bi- Di sini kan bisa Kayak ada, tadi. bisa baca CP original teksnya. ya bisa baca sedikit-sedikit nih, kayak begini Wah, ya. nggak imbang dong. Saya bisa baca Quran, kamu nggak bisa baca Alkitab Nah, original dalam teks teks. Masoretic teks gini kan, itu ada, ya kan? Dalam teks bahasa apa namanya Yunaninya juga ada. Nah, seperti itu.